Perkenalkan, nama saya Andre Tanjung dengan NPM B1A022191, mahasiswa mata kuliah pilihan bebas Patologi Sosial. Melalui video ini, saya akan menjelaskan sekilas materi mengenai patologi sosial. Patologi berasal dari kata pathos, yaitu penderitaan atau penyakit, sedangkan logos berarti ilmu. Jadi, patologi berarti ilmu tentang penyakit. Sementara itu, sosial adalah tempat atau wadah pergaulan hidup antar manusia yang perwujudannya berupa kelompok manusia atau organisasi, yakni individu atau manusia yang berinteraksi atau berhubungan secara timbal balik, bukan manusia dalam arti fisik. Sehingga definisi patologi sosial adalah ilmu tentang gejala-gejala sosial yang dianggap sakit, disebabkan oleh faktor sosial atau ilmu tentang asal-usul dan sifat-sifatnya. Penyakit yang berhubungan dengan hakikat adanya manusia dalam hidup masyarakat. Fokus kajian dari patologi sosial adalah pembangunan masyarakat, yakni tindakan-tindakan manusia untuk menciptakan keseimbangan hubungan antara kebutuhan dengan sumber daya guna mencapai kesejahteraan fisik, mental, dan sosial warga masyarakat. Adapun fase perkembangan patologi sosial, yang pertama fase masalah sosial atau social problem. Yang menjadi penyelidikan patologi sosial adalah masalah sosial yang timbul melalui peristiwa-peristiwa yang bersifat negatif dalam masyarakat, seperti pengangguran, pelacuran, kejahatan, dan lain sebagainya. Yang kedua, fase disorganisasi sosial yang menjadi objek penyelidikan patologi sosial adalah disorganisasi sosial. Fase ini merupakan fase koreksi. Yang ketiga, fase sistematis perkembangan dari dua fase sebelumnya. Pada fase ini, patologi sosial berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang memiliki sistem yang bulat. Adapun faktor penyebab patologi sosial antara lain, yang pertama, faktor keluarga. Faktor keluarga di sini meliputi bagaimana orang tua dalam mendidik seorang anak, perhatian orang tua terhadap anak, interaksi orang tua dengan anak, keadaan ekonomi keluarga, serta kepedulian orang tua terhadap anak. Yang kedua, faktor lingkungan. Seseorang yang berada di lingkungan yang tidak baik, seperti lingkungan pemabuk, pemain judi, dan senang berkelahi, cepat atau lambat akan mudah terjerumus ke dalam kumpulan orang-orang tidak baik itu. Yang ketiga, faktor pendidikan. Dengan pendidikan, seseorang akan mengetahui mana yang baik dan buruk, mengetahui mana yang harus dilakukan dan yang tidak seharusnya dilakukan, sehingga tidak akan terjerumus ke dalam permasalahan penyakit-penyakit masyarakat. Kenakalan remaja seperti perkelahian, pencurian, dan lainnya yang ada di daerah biasanya dilakukan oleh anak-anak yang kurang mendapat perhatian dari orang tua dan terpengaruh oleh lingkungan yang buruk dan kurangnya pendidikan yang mereka miliki. Anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah atau hanya lulus SD atau SMP, tidak bekerja dan tinggal oleh orang tua juga rentan terjerumus ke dalam penyakit-penyakit masyarakat. Kemudian upaya penanggulangan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, upaya preventif atau pencegahan. Pendidikan hukum sejak dini perlu diperkuat melalui kurikulum formal dan kegiatan edukatif di masyarakat. Sosialisasi hukum yang berkelanjutan penting untuk meningkatkan literasi hukum, dan program penyuluhan pemerintah masih perlu diperluas efektivitasnya. Di sisi lain, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan ekonomi menjadi kunci pencegahan patologi sosial berbasis hukum. Pemberdayaan ekonomi, perluasan kerja, dan pemerataan pembangunan harus ditingkatkan untuk mengurangi tekanan ekonomi yang mendorong pelanggaran hukum. 2. Upaya represif atau penindakan. Aparat penegak hukum harus menegakkan prinsip equality before the law dan memberikan sanksi secara proporsional tanpa diskriminasi. Konsistensi penegakan hukum akan memperkuat efek jerah serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Reformasi peradilan pidana perlu dilanjutkan melalui peningkatan kompetensi aparat, modernisasi administrasi peradilan, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas proses hukum. Yang ketiga, upaya kuratif atau rehabilitasi. Program rehabilitasi yang efektif perlu dikembangkan untuk memulihkan pelaku patologi sosial hukum agar kembali produktif, khususnya melalui rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna narkotika sesuai amanat Undang-Undang Narkotika. Lembaga pemasyarakatan juga harus berfungsi sebagai pusat pembinaan dengan penekanan pada pengembangan keterampilan, pendidikan,
dan pembinaan mental spiritual guna mencegah residivisme.